Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Lomba Bandung. Hari ini saya akan membawa rekan-rekan semuanya ke sebuah desa berada di ujung pantai Kabupaten Pidi, tepatnya di Desa Masjid Giging. Sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan yang sangat indah dan eksotis. Sepanjang perjalanan juga kita dapat melihat potensi wisata yang begitu besar dan tinggi yang dapat dikembangkan oleh pemerintahan daerah. Namun sangat lagi-lagi disayangkan, banyak sekali bertebaran sampah di mana-mana dan sampai sekarang belum dapat terrealisasi penanganannya. Desa Masjid Giging sangatlah terkenal bagi kalian pecinta sejarah dan juga peradaban Aceh, dikarenakan banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan situs-situs sejarah maupun budaya yang ada dan dapat ditemukan di desa ini. Salah satunya ada satu pelabuhan yang sangat terkenal, yaitu bernama Kuala Gigi. Berjarak sekitar 15 menit dari pusat kota Sigli, desa yang berada di pesisir timur kota Sigli ini mempunyai banyak sekali potensi wisata sejarah dan potensi wisata budaya yang dapat dilestarikan. Dan sekarang kita sudah sampai di Menasa Gampong Masjid Giging. Jika kalian memperhatikan, di tanah lapang ini kalian dapat menemukan beberapa nisan yang sudah sangat terbengkalai dan sangat memprihatinkan keadaannya. Terdapat dua makam kuno yang letaknya persis di badan jalan Kampung Masjid Giging menuju Ilebe, Kecamatan Kemang Tanjung. Dua makam kuno ini berada di dalam pekarangan Menasa Gampong Masjid Giging. Sekarang saya akan melihat lebih dekat dua makam kuno tersebut yang sampai sekarang belum diketahui siapa pemiliknya. Dan penuturan warga setempat juga, makam kuno tersebut sering dikunjungi warga dari India, Arab, dan Turki. Beberapa mahasiswa juga pernah melakukan kajian atas dua makam kuno ini, tapi hasilnya belum pernah disampaikan kepada masyarakat kampung tersebut. Akibatnya dua makam kuno ini masih menjadi misteri karena tidak diketahui siapa yang dikuburkan di sana. Dengan besar dan megahnya, serta batu badan yang ditemukan di batu nisan ini membuktikan bukanlah orang sembarangan yang dikuburkan di bawahnya, melainkan orang-orang yang memiliki kepentingan khusus dan peran penting dalam peradaban itu yang diberikan nisan seperti ini. Namun lagi-lagi sangat disayangkan, batu nisan kecil yang kita pikir hanyalah batu nisan biasa yang berada di samping batu nisan besar ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan sudah dalam keadaan patah dan batu nisan batu kepala ini sudah dalam keadaan jatuh dan tadinya kami berdirikan ketika sampai di lokasi. Nisan jenis ini merupakan nisan tipologi Aceh Darussalam abad 17 awal. Dengan usia makam ini yang sudah sangat tua, namun ukiran yang ada di batu nisan ini masih dapat kita lihat sampai dengan sekarang. Namun sudah tertutup lumut dan sudah ditumbuhi rumput di sela-sela batu nisan ini. Bukti kepedulian masyarakat sekitar juga yang menampal beberapa bagian dari batu nisan ini yang sudah diperkirakan hampir patah atau sudah hilang atasnya. Ayo rekan-rekan Lomba Bandung, buat kalian yang tahu atau pernah mendengar kisah siapa yang diperkirakan dimakamkan di bawah makam kuno ini, atau tentang peradaban Kuala Giging atau peradaban Gampong Masjid Giging, kalian boleh komentar di bawah agar sama-sama kita belajar lebih dalam mengenai sejarah Aceh dan sejarah peradaban Aceh.
Rekan-rekan Lumba Bandung, banyaknya situs-situs sejarah dan situs budaya yang ada di Kampung Masjid Giging. Oleh karena itu saya akan membuat beberapa part jejak peninggalan Nisan Aceh di PD edisi Kampung Masjid Giging. Bagi rekan-rekan Lumba Bandung yang ada di Sigli dan sekitarnya, yang ingin ikut menziarahi beberapa makam-makam Aceh atau ingin belajar lebih lanjut tentang Nisan Aceh, boleh DM di Instagram saya untuk info lebih lanjut. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.